Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Apa-apa dan ibu-ibu yang kami hormati, saya ingin menyampaikan salam saja sebenarnya. Salam dari Ketua Masyarakat Peduli Sejarah Aceh, Mapesa. Beliau tidak dapat hadir dan kami diutus ataupun ditugaskan untuk mengikuti acara yang sangat baik ini, dan Ketua Mapesa sangat mengapresiasi pertemuan ini. Artinya ada komunikasi antara kampus, lembaga ilmiah dan lembaga pendidikan dengan masyarakat umum. Dan untuk itu Ketua Mapesa juga mengucapkan terima kasih banyak. Untuk saya pribadi sebenarnya mungkin menganggap kurang bermanfaat saya di sini, akan tapi memang Ketua Mapesa memaksa dan saya tidak bisa menolaknya karena kalau takut kehilangan identitas saya di Mapesa nanti. Jadi saya harus untuk. Tapi untuk ini secara pribadi mungkin saya mengatakan bahwa terkadang banyak hal yang kita lakukan sepanjang umur kita ternyata kemudian adalah sia-sia. Saya masih menganggap pendidikan kita ini yang kita selenggarakan itu bukan pendidikan, tetapi menyelenggarakan bisnis pendidikan. Saya masih melihat itu untuk umum pendidikan apakah di Aceh ataupun di Indonesia. Dan itu menurut saya juga salah satu faktor daripada kemunduran ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan kita di Indonesia, karena kita sebenarnya sedang buka gede juga sebenarnya. Artinya mengikut pasarnya bagaimana, dan kita memang dipanikkan oleh kehidupan yang kita ingin kejar. Jadi akhirnya memang bukan ilmu pengetahuan, tapi bisnis pendidikan itu yang kita ingin kembangkan, bagaimana supaya kita dapat itu menurut saya dan pendapat pribadi saya. Sementara ilmu menyelenggarakan pendidikan dengan menyelenggarakan bisnis pendidikan itu jauh perbedaan, dan membuat perbedaan yang jauh. Saya orang paling kolot, saya rasa. Mungkin ayah anda memang berumur saya, tapi kolot saya lagi. Artinya kalau bicara tentang ilmu pengetahuan, maka seperti kata Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Jami' fi Adabil Rawi was-Sami', dia mengutip kata Qadhi Abu Yusuf, al-ilmu syai'un la yu'ti ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu itu sesuatu yang dia tidak akan memberikan sebahagian darinya kecuali kamu telah memberikan seluruh kamu. Seluruh kita berikan kepada ilmu pengetahuan, dia baru memberikan kepada kita setengah. Itu kata Abu Yusuf. Abu Yusuf Qadhi, sahabat daripada Abu Hanifah An-Nu'man radhiyallahu anhu. Itu ilmu pengetahuan. Ada lagi, mungkin saya juga mengutip kalimat yang lebih mungkin ekstrim lagi, ya, penjelasan daripada itu sebenarnya, yang dikatakan oleh faqih Samarqandi, Abu Nasr Muhammad Al-Ayadhi. Dia mengatakan begini, la yanalu hadzal ilma, tidak akan diperoleh ilmu ini illa man attala dukkanah, kecuali orang yang menutup tokonya, wa kharraba bustanah, dan menelantarkan kebun-kebunnya, wa hajara ikhwanah, dan meninggalkan saudara-saudaranya, wa mata aqrabu ahlihi ilaihi wa huwa lam yashhad janazatah, dan dia saat mati orang keluarganya yang terdekat, dia tidak sempat untuk pergi mengunjung orang mati. Itu ekstrim sekali penjelasan daripada Abu Nasr. Totalitas ilmu pengetahuan dalam sama dengannya memerlukan pengorbanan, dedikasi, kemudian juga tumbal sebenarnya. Ada yang harus dikorbankan dari hidup. Dan apa yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari ilmu pengetahuan yang sekian orang sudah mati dan sengsara dan menderita di Mekah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Abu Hanifah,
kemudian semua orang yang telah. Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, beliau dibawa oleh ibunya dari Bukhara ke Makkah, kemudian ditinggalkan di Makkah saat beliau masih remaja. Pulang kemudian beliau menjadi imam fil hadis, kemudian menjadi Amirul Mukminin fil hadis. Itu adalah perjalanan besar, perjuangan besar, dan dia sudah meletakkan hidupnya di hidup impian dan sebagainya itu ke samping. Dia untuk mempersembahkan hidupnya untuk ilmu hadis. Maka kita punya Sahih Bukhari sekarang as-sahhul kutub ba'da kitabillah. Artinya kitab yang itu adalah pengorbanan yang hari ini kita diterangi oleh karya tersebut. Saya kira itu kalau kita bicara tentang ilmu pengetahuan, dan kalau kita bicara tentang bagaimana memberikan ilmu pengetahuan, mengajarkan ilmu pengetahuan mendidik. Jadi bukan tentang wirausaha. Kalau saya perhatikan, yang saya tangkap tadi dari apa yang kita uraikan, kita memang cenderung untuk mengganti nama jurusan saja, Pak. Lebih bagus. Jurusan wirausaha. Jadi dalam bidang pariwisata sejarah. Jadi kita memang kita bincangkan adalah bagaimana mahasiswa kita berpenghasilan, bagaimana kemudian fakultas kita atau jurusan studi kita ini bisa ini karena pasar sekarang menginginkan sesuatu yang singkat, mudah, kemudian menghasilkan. Segera menghasilkan. Tapi kalau kita bicara dalam konteks ilmu pengetahuan, maka ini adalah sesuatu yang berat dan orang jarang tidak mau yang berat, tidak mau yang ringan-ringan. Jelas saja. Tapi kalau generasi kita dahulu, mungkin ayah-ayah kita, saya yakin pasti saat Aceh disebut dalam kemajuan yang besar, itu adalah karena memang mereka telah memberikan seluruh mereka untuk ilmu pengetahuan. Mereka menyumbangkan, Nuruddin Ar-Raniri radhiyallahu anhu rahimahullah juga menyumbangkan Syekh Maulana Abdul Rauf Fansuri 9 tahun di Arab itu gersang, bukan seperti kita sini ya, Yaman, kemudian Madinah, Hijaz. 19 tahun dalam rihlah ilmiahnya, dalam perjalanan ilmu pengetahuannya, mengetuk setiap pintu guru-guru di situ, meminta supaya diajarkan, diriwayatkan hadis dan sebagainya, dan kemudian menghasilkan Mir'atul Tullab, kemudian Turjuman Mustafid dan sebagainya, karya-karya yang kemudian menjadi karya monumental dan diingat. Dan kita tiba-tiba generasi Aceh hari ini terangkat oleh karena nama-nama itu. Semua orang di Asia Tenggara ini yang berbahasa Melayu, bahasa Jawi, tahu Aceh karena Nuruddin Ar-Raniri. Nuruddin Ar-Raniri sendiri di UIN yang memakai namanya, saya kira baru berapa buku yang dikeluarkan tentang Nuruddin Ar-Raniri. Saya cuma menjumpai mungkin satu. Ini bagian sejarah kebudayaan Islam atau sejarah peradaban Islam. Nuruddin Ar-Raniri tidak punya karya, jangan bicara batu nisan, biar batu nisan orang inilah. Ar-Raniri, kita mungkin harus punya sekian buku, sekian kajian tentang Ar-Raniri, sekian karya-karya Ar-Raniri yang telah disunting, diterbitkan. Saat orang datang, ini dan ada kursi Ar-Raniri. Sana di luar, saya dulu pernah di Al-Azhar dan melihat sejarah Islam itu bukan dari buku saja maksudnya, tapi dari living museum. Hidup di sana, ya, kita memang lihat sejarahnya. Kita bisa menikmati karya arsitektur dari 1000 tahun yang lalu di depan, lama-lama sejam silahkan yang melihat, memperhatikan. Saya ke Qal'ah, ke benteng Salahuddin Al-Ayyubi dan seterusnya. Jadi melihat living museumnya. Tidak perlu museum, tapi dalam kehidupan itu ada museum juga. Itulah. Dan melihat sejarah Islam itu di tempat di sana di luar itu, tokoh-tokoh pemikir besar yang telah menyumbangkan bagi peradaban manusia ini hal-hal besar, membangun pemikiran manusia ini lebih maju dan sebagainya. Itu ada kursinya, kursi Ibn Khaldun. Jadi seorang pakar dari Ibn Khaldun, dan dia memegang masalah Ibn Khaldun semua. Kursi tentang Fakhruddin Ar-Razi. Harus diulang-ulang beberapa kali. Itu Syafi'i, Asy'ari, kemudian orang paling hebat dalam usul fiqh, dalam ilmu kalam. Dia juga punya kursi Fakhruddin Ar-Razi. Orang yang memang menguasai Fakhruddin Ar-Razi, A sampai Z.
Ar-Raniri sebenarnya juga harus punya kursi dia. Kampus yang mulia ini harus punya kursi Ar-Raniri. Orang profesor, guru besar yang menguasai tentang Ar-Raniri dari A sampai Z. Akan lebih penelitian tentang Ar-Raniri, sejarah hidupnya masih kita menggunakan yang tidak ada yang terbaru. Sampai sekarang masih Profesor Ahmad Daudi memegang kendali atas Nurudi Ar-Raniri. Kemudian juga mungkin dengan tambahan-tambahan dari Pak Nurdin. Lain dari itu kosong. Seharusnya ini menjadi tempat yang menjelaskan tentang Nurudi Ar-Raniri, hidupnya dan sebagainya, dan dengan lengkap dengan dokumen-dokumen dan bukti-bukti kuat. Itu sehingga manapun orang pergi jangan cari ke mana kalau tentang Nurudi Ar-Raniri dan pengaruhnya di Asia Tenggara. Dia cari ke sini. Harus mampu tentang itu. Jadi apa yang kita bicarakan tentang sejarah peradaban Islam atau sejarah dan kebudayaan Islam ini disebut dalam bahasa Arabnya tarikh. Tarikh itu dia nombor 2 setelah ilmu hadis. Paling akurat dia tingkat atas tu ilmu hadis. Sanad an fulan sampai kepada Rasulullah. Itu tingkat keakuratan. Setelah tingkat itu tarikh Islam. Ini bukan kerjaan orang modern, ini kerjaan orang dari awal Islam. Bukhari punya tarikh Bukhari, kemudian sangat banyak tarikh. Ada tarikh Ibnu Katsir, itu sejarah tarikh Islam tadi, dari sejarah budaya Islam, sejarah peradaban Islam, dan kita bercerita tentang suatu hal yang besar di sini. Satu kampus ini, UIN ini ada di jurusan sejarah Islam namanya. Karena dia harus di sejarah itu harus multidisiplin. Biasanya memang seorang yang ensiklopedis, kemudian filsuf, dan orang yang paling optimis itu orang sejarawan. Karena apa? Dia tahu bahwa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa hari-hari ini akan digilirkan. Sejarawan tahu ada naik, ada turun, jadi maka dia sejarawan orang paling optimis. Hari ini boleh begini, tapi ke depan belum tentu begini terus. Dan naik, dan kebaikan tetap akan di atas. Jadi apa yang sedang kita bicarakan ini, tarikh ataupun sejarah peradaban Islam, itu adalah suatu hal perkara yang besar. Dan ini bagaimana persoalannya di jurusan ini, bagaimana meletakkan fondasi-fondasi supaya mahasiswa kita dapat menjangkau sejarah tersebut, sejarah peradaban Islam itu. Artinya sejarah peradaban yang dimulai mungkin dari kehidupan Rasulullah sendiri sampai terus, dari peletakan nilai-nilai daripada sejarah Islam itu sampai kemudian bagaimana kebudayaan itu terbentuk, bersentuh dengan Persia, bersentuh dengan India, bersentuh dengan Turki Utsmani dan sebagainya, dan bagaimana ruh dan semangatnya. Ini adalah persoalan besar dan punya literatur yang sangat banyak. Pertama misalnya, seseorang tidak bisa masuk ke dalam sejarah Islam kalau tidak ada bahasa Arab. Jadi sudah mentok dia. Karena apa? Yang harus bacaan yang harus dilaluinya memang itu. Kalau sejarah dunia, mungkin saya nggak ada masalah. Tapi pengkaitannya dengan sejarah peradaban Islam, maka asal yang namanya Islam tidak ada bahasa Arab, dia tidak bisa masuk. Tidak masuk. Mohon maaf, ada ni pakar sejarah hebat sekali dari Darwin, dari mana kan, dari Australia, darinya bahasa Arab nggak ada, nggak mampu, tidak bisa masuk, tidak bisa masuk, karena dia literatur yang sangat banyak di sana. Ada Ibnu Katsir di sana, ada Ibnu Al-Athir di sana, ada At-Tabari di sana, dan itu jilid besar tentang sejarah Islam. Itu. Bagaimana orang bisa menjangkau ke referensi? Ada primer tadi kan? Ada disebut di apa ini? Ini kata-kata yang susah untuk yang memahaminya. Ada dari mana saya lihat? Primer. Dengan perhatian khusus pada sumber-sumber primer. Aceh dan dunia Melayu Islam. Sumber primer Aceh sulit. Sumber primer karena Aceh bagian tadi disebutkan, Aceh adalah bagian sejarah Islam, bagian sejarah umat Islam. Nurudi Ar-Raniri orang yang menguasai bahasa Arab. Syekh Abdul Umar mengakui bahawa kemahiran beliau dalam bahasa Jawi itu sudah mengurang karena beliau lama di Arab. Bagaimana kita masuk ke pikiran seseorang tanpa menguasai dalam pikiran dia? Al-awamil al-mi'ah, al-jurumiyah, itu dalam otak dia itu. Kita mau masuk mendekati dia,
kita harus mau masuk lewat apa yang dia miliki. Begitu kan. Jadi itu yang pertama juga. Masalah kemapanan mungkin menguasai bahasa Arab dan seterusnya, itulah modal-modal awal. Bersentuhan dengan Persia, kemudian bersentuhan dengan India, kemudian suatu hal yang termanis lagi dari peradaban Islam ini di kawasan kita dan lahir di sini. Saya meyakini bahwa itu lahir di sini adalah Jawi, Al-Jawiyah, yang disebut dengan Lughah Al-Jawiyah atau yang kemudian kita sebut dengan bahasa Melayu. Itu adalah kelahiran Aceh. Ada kelahiran dalam kawasan Aceh hari ini. Bahkan yang memajukannya juga, yang menghidupkannya juga adalah ulama-ulama dari Aceh, para sultan-sultan dari Aceh dan sebagainya. Jadi itu walaupun sekarang bernama bahasa Melayu dan seterusnya, akan tapi itu yang dilahirkan di Aceh, di Samudra Pasai, di Pasai. Syekh Abdul Rauf selalu menyebutkan itu, yang dinisbahkan kepada Pasai, yang dinisbahkan kepada Pasai. Ada beberapa karya beliau, asal bahasa Jawi Pasai. Ibrahim Alfiah dan murid beliau, murid Pak Ibrahim Alfiah di sini juga mengatakan Pasai. Jadi itu kelahiran bahasa Jawi itu atau bahasa Melayu ataupun kemudian kita katakan bahasa Indonesia, itu adalah kelahiran murni dari wilayah Aceh ini, dari Pasai, kemudian dikembangkan dengan sangat dahsyat oleh sultan-sultan Aceh. Kalau tidak, dia akan punah. Sebelum sampai ke Indonesia, bahasa Jawi itu dah punah, dah tak ada lagi bahasanya. Dah bahasa apa, mungkin dah bahasa Jawa atau bahasa lain dan sebagainya kan. Atau bahasa orang-orang di Bugis sana ataupun tidak, karena dikembangkan dengan pesat di sini, dia bertahan dan kemudian sampai kemudian diambil oleh dalam Sumpah Pemuda, dijadikan sebagai bahasa Indonesia, bahasa nomor 1. Itu adalah milik kita, dan penelitian tentang itu juga akan lebih menguatkan lagi kepemilikan kita terhadap. Artinya kita yang sumbangan dari Aceh yang bagi peradaban Melayu di sini. Mungkin yang cuma saya harapkan, pertama saya menyampaikan salam dari Box. Kemudian satu hal lagi mungkin yang disebut tadi, amat besar mungkin adalah organisasi, dan organisasi punya kode etik. Dan itulah kode etik yang dimiliki amat besar. Dia akan share, dia akan bagikan data yang dia temui kalau mengikuti proses. Misalnya ini jurusan SKI atau SPI, kalau kemudian ingin di-share data, berarti dia harus ikut proses. SPI bersama amat besar ikut proses dalam penyelamatan, paling tidak satu hari, seminggu sehari ikut terus, karena kita bersahabat, kita ingin selalu bekerja sama, saling mendukung. Akan tapi kita tidak juga dalam ada bayang-bayang eksploitasi juga. Jadi sejarah jurusan SPI ini ingin bergabung, ingin olahraga sambil merawat, dan di situ sosialisasi. Kalau yang ingin dilaporkan, bisa saya laporkan sekarang sekalian, dan sudah dulu saya laporkan. Kawasan Aceh besar, semua situs. Habis laporannya, memang situs semua. Mana kita mau buat? Akan tapi sekarang kan itu dalam Aceh tidak punya RT RW yang mencantumkan tentang itu. Mungkin nanti di SPI ini bisa mendorong untuk pembuatan kanun tentang yang misalnya konsentrasi pada kawasan. Kita sudah tidak memikirkan lagi lokasi situs, kita sudah berangkat ke kawasan situs. Kemudian penjagaan sepanjang Sungai Aceh. Sungai Aceh itu sudah jadi fitur daripada sejarah Aceh. Jadi dia ada landscape sejarah. Dia bisa dipisahkan lagi sejarah. Jadi bukan saja benda, akan tapi jadi ada juga yang namanya lingkungan hidup, ekofag juga. Artinya sesuatu yang pernah digunakan di masa lampau dari bahan alami dan sebagainya, itu juga termasuk ke dalam benda cagar budaya. Jadi bukan hanya artefak, bukan cuma yang dibuat. Batu tapi sudah pernah diinjak-injak orang dari dulu, dari abad ke berapa misalnya. Batu biasa, batu alam, diinjak-injak. Sudah ada bekas lhuk juga. Itu ekofag namanya. Dan itu harus dilindungi juga. Itu benda cagar budaya. Itu juga fitur. Ada bentuk gundukan
Gundukan itu digunakan oleh manusia. Sekarang cuma gundukan, tapi itu sudah digunakan dari zaman lampau. Itu juga termasuk pada benda, ada sesuatu yang dilindungi dan dijaga budaya. Karena dia akan memberikan informasi terserah. Itu namanya fitur. Jadi ada beberapa dalam perlindungan budaya, dan saya rasa ini perlu diamati secara khusus. Cuman tetap lingkarannya kita bekerja untuk ilmu pengetahuan dan untuk memajukan pikiran kita sendiri dan juga pikiran manusia, umat manusia, berikan kontribusi terbaik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin kalau istilah kolon, ini banyak penyampaian kolon. Antum luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Tapi ada yang mengatakan dalam tulisan di Malaysia, endatunya bahasa tulisan Melayu itu Hamzah Mansuri. Itu gimana itu? Orang Malaysia itu. Itu mungkin dalam ruang penjelasan ini. Tapi sebelum Hamzah Basuri, sebelum Hamzah Basuri sudah lama. Saya kira cuma mahasiswa kita, khususnya dalam semester dalam strata 1 ini sangat penting sebenarnya. Sangat penting kita pedulikan, kita perhatikan fondasi ilmu pengetahuan yang mereka miliki supaya mereka dapat menjangkau semua itu. Setelah strata 2, strata 3 itu penekunan. Dia sudah memilih cabang. Tak apa. Akan tapi dalam strata 1 inilah strata yang paling terberat sebenarnya. Karena ini sangat menentukan. Kita mudahkan pun hari ini yang yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan sejarah ini juga sedikit. Ada UPI ya, ada sebagai haji. Kalau untuk cuman pariwisata, berapalah yang diserap oleh pariwisata. Akan tapi yang sangat dipentingkan dan masih kekurangan tenaga, itulah arkeologi. Itu kekurangan tenaga. Saya tidak mau ataupun kami tidak mau cuma beberapa orang dalam hal ini yang menekuni tapi ini arkeologi Islam. Artinya sangat kita menyangkutkan dengan Islam. Islam itu harus dimengerti. Karena dia adalah tatanan, tuntunan, konsep. Jadi dia harus dimengerti. Tapi kalau Islamnya yang tidak dimengerti, ini susah untuk menemukan arkeologi Islam tapi Islam tidak mengerti. Arkeologi Islam. Islam apa? Islam tidak tahu. Itu salah. Mungkin kerja yang paling kita perlu perhatikan adalah anak-anak didik kita ini sekarang yang memberikan fondasi yang mantap untuk bisa mereka menjangkau itu semua, terutama lewat bahasa Arab, karena khazanah itu yang tertulis dalam bahasa Arab itu sangat besar. Kemudian bukan hanya bahasa Arab, kemudian datang bahasa Persia, kemudian datang bahasa Urdu, kemudian datang bahasa Turki. Untuk waktu sekarang bahasa Inggris sudah memang wajib sekarang, sudah kolot kalau bahasa Inggris nggak ngerti itu kan, walaupun nggak bisa bertutur kan, tapi memang harus ngerti, apalagi untuk menjadi peneliti. Jadi memang sudah disyaratkan untuk menguasai lebih daripada 1 ataupun 2 bahasa. Tanpa itu mungkin kita tidak menjadikan peneliti, sangat tergantung dengan terjemahan orang. Kemudian lagi bahasa Belanda, literatur Belanda sangat banyak dan sekarang sedang dipublis dengan gencar. Saya kira itu juga menjadi, kalau misalnya tugas pendidikan dan kebudayaan untuk merekod. Ada satu buku, mungkin 2 jilid, mungkin tebalnya itu 600, 1200 halaman. J. Kramer, Belanda, Aceh, tentang Aceh, judulnya Aceh. Kalau dengan dibanding dengan buku Sunnah Hogranya Aceh dan Aceh itu masih kurang sekali. Ini induknya. Hari ini sebenarnya tidak ada terjemahannya. Ada usaha terjemahkan. Masykur lihat ada draft terjemahan di museum, maka tapi tidak dilanjutkan. Itu zaman-zaman keemasan penelitian Aceh. Zaman-zaman Pak Nurdin dididik oleh generasi Pak Ibrahim Alfiah, Hashmi, ada Pak Rusdi Sufi, itu Abu Bakar Aceh dan semua. Itu juga belum terjemahkan. Jadi literatur Belanda itu juga menjadi tugas kampus untuk menerjemah. Ada ahli bahasa Belanda, mungkin kita bisa bekerja sama sangat banyak. Ada juga kartografi pemetaan yang dilakukan oleh Belanda. Ini di samping saya ahlinya kartografi. Kita mungkin juga akan untuk menerbitkannya kembali lewat izin, mungkin dengan Leiden atau apa yang sempat penerbitnya.
sangat dianjurkan untuk kampus punya kadang-kadang buat pameran SKI ini buat pameran, umumkan ke masyarakat biar ada kontak, biar masyarakat seperti saya dan rekan sini juga, ini sebenarnya untuk menyimak di sini, untuk menyimak dan melihat bagaimana sudah perkembangan dan melaporkannya kepada ketua pusat. Itu tugasnya sebenarnya itu. Saya sudah panjang ini bilang-bilang ini pegangnya ke apa itu. Nah, jadi kemudian ada pameran buku. Ini hasil-hasil karya daripada mahasiswa-mahasiswa. Kadang-kadang mungkin saya sendiri secara pribadi sangat banyak harus menemukan itu semua. Ada informasi-informasi walaupun selembar halaman akan lebih sangat berarti. Ditulis mungkin oleh anak-anak kita, ditulis oleh anak didik kita. Nah, dan kita apresiasi. Dan kadang-kadang dalam Maskur sudah banyak sekali objek yang harus diteliti. Terlampau banyak objek sekarang, makanya harus ada tenaga ahlinya. Dan kampus lah yang melahirkan tenaga ahli itu. Kita kekurangan generasi. Saya tidak punya pangeran di sini selain Maskur. Saya mewarisi, sudah enggak sanggup lagi karena banyak ahli persoalan tentang sejarah, banyak kali topik sejarah Aceh yang harus diulas dari manuskrip, kemudian banyak sekali. Itu perlu tim kerja yang bagus dan inilah dari kampus lah satu-satunya tempat yang mungkin diharapkan tenaga ahli itu. Jadi selesai semua dan diarahkan untuk memang mengabdi kepada ilmu pengetahuan. Tapi kalau untuk berwira swasta, berbisnis ataupun supaya cari makan, itu enggak ada sama saya, itulah susahnya. Dan berhenti ilmu pengetahuan habis itu. Tapi kalau siap lapar, marilah kita mengabdi, kita mengorbankan sesuatu untuk umum. Demikian mungkin.